19 sampai 20 kita baca bersama-sama dari Ulangan pasal yang ke-20 ini. 1, 2, 3. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan menghanyutkan kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak perlu ikut dikepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tidak hasil makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Ya, devosi Ulangan pasal yang ke-20 ini kita diajarkan untuk kalau berperang kita sudah tidak lagi ya. Kita diajar khususnya di ayat 19 sampai 20 yang kita mau pelajari adalah bagaimana kita memelihara alam ya. Ayat 20 menjelaskan hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Ya, bukan rahasia lagi, kerusakan lingkungan atau kerusakan alam terbesar itu terjadi karena ulah manusia. Ya, betul ya. Bukannya melakukan eksplorasi, manusia justru mengeksploitasi alam. Mengeksplor itu kita mencari alam-alam yang kemudian dipelihara dengan baik ya. Supaya alam itu tetap terjaga. Kalau eksploitasi mengeruk kekayaan alam tanpa mempertimbangkan kerusakannya ya, yang penting dapat keuntungan. Nah, itu eksploitasi bukan eksplorasi ya. Berbagai bencana alam seperti banjir bandang ya, kemudian juga kita sering dengar tanah longsor, itu sangat berkaitan erat dengan rusaknya lingkungan yang ada di sekitar bencana alam itu. Juga kita sekarang ini sering dengar kampanye mengenai pemanasan global atau global warming ya. Itu merupakan juga kerusakan alam dan ujung-ujungnya siapa yang melakukan? Manusia. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 20 dari kitab Ulangan ini yang berisikan mengenai aturan perang, tapi juga berisikan bagaimana Israel untuk tetap menjaga kelestarian alam, khususnya pohon-pohon tidak semua ditebang, karena pohon itu bukan manusia katanya gitu ya. Firman Tuhan tadi menjelaskan. Jadi pohon itu dipelihara. Kalau ada pohon yang tidak menghasilkan buah, tapi kayunya juga bisa digunakan. Hanya tidak merusak sedemikian pohon-pohon yang ada. Ya, tentunya sekalipun mereka memerlukan kayu-kayu pada saat mereka mengepung kota, Tuhan Allah melarang umatnya untuk merusak pepohonan yang menghasilkan makanan. Ya, tentu tujuannya agar tersedia makanan bagi penduduk kota itu ketika perang usai. Demikian juga keadaan darurat di masa perang tidak lantas memperbolehkan mereka merusak segala pepohonan. Apalagi di masa damai, tidak boleh ya. Alkitab mengatakan bahwa seluruh alam semesta adalah karya dari Tuhan Sang Halik. Tuhan yang menciptakan dengan sangat baik ya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Sebab setiap kali ada penciptaan selalu dituliskan sangat baik. Bahkan di penciptaan terakhir sungguh amat baik ya. Karena memang Tuhan menciptakan sempurna segala sesuatunya. Sejak awal Tuhan menugaskan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Mandat itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tugas manusia mengusahakan. Artinya mengusahakan adalah memanfaatkan alam itu untuk keperluan mereka sehari-hari. Ya, tentunya dengan tidak merusak ya, mengusahakan dan memelihara. Namun dampak dari dosa, kejatuhan manusia, tanah menjadi terkutuk dan menghasilkan semak duri sehingga manusia berpeluh
untuk mencari nafkahnya. Itu yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Namun kita senantiasa bersyukur, ya. Bersyukur kenapa? Karena Tuhan Allah tidak membiarkan kondisi itu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah mengutus anaknya menjadi kutuk karena kita. Ya, Yesus itu yang kena kutuk, yakni dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia ditimpakan kepada Yesus, sehingga kita boleh mendapatkan pengampunan. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Tuhan Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi kutuk karena kita, agar tersedia jalan pendamaian bagi kita dan seluruh ciptaan. Karena itu, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, ya, marilah kita mengemban amanat untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Jadi kita yang sudah ditebus, mengalami pendamaian dengan Tuhan, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap alam. Hal yang sepele yang bisa kita lakukan, contoh kepedulian kita terhadap sampah, ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya, dengan kita juga memperhatikan dan mengajarkan keluarga kita untuk tetap menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Dan tentunya bagian itu juga yang sehari-hari kita lakukan. Apabila kita lakukan dengan baik, tentunya ini juga dalam rangka bertanggung jawab sebagai orang-orang tebusan, juga turut mendapatkan amanat memelihara dan melestarikan alam semesta. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, ya, termasuk kita. Namun tidak cukup untuk keserakahan setiap orang. Mari kita senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada tanpa harus kita mengeksplor, ya. Walaupun kita tidak bisa melakukan eksploitasi terhadap alam yang sedemikian besar, tetapi kita bisa menjaga dengan keterbatasan kita atau kesesuaian kita, ya, dalam rangka juga untuk melestarikan alam semesta ini. Dan percayalah, ketika kita ikut serta dalam melestarikan alam ini, maka Tuhan melihat dan Tuhan yang akan memberkati. Tuhan dengan kuasanya Dia melestarikan alam ini, ya. Tuhan dengan kuasanya Dia yang akan mencukupkan segala keperluan manusia menurut kehendaknya dan kebaikannya bagi kita sekalian. Amin.